Budaya orang Indonesia pada umumnya, kebanyakan, ini mungkin bukan semua, tapi kebanyakan orang pada umumnya itu menurut gua miskin tapi sombong. Jadi Indonesia menurut gua itu kena kutukan tanah sorga. Indonesia itu kebanyakan mindsetnya itu mentalitas privilege. Jadi di Indonesia itu segitu indahnya, lu nggak kerja pun tetangga lu punya hati untuk kasih lu makan. Jadi yang ditontonin adalah 3 jam scrolling TikTok yang cuman gerakan jedak jedek jedek. Dan itu keahlian rata-rata anak SD kita, bro. Tapi kita harus benci sama culture SDM plus 62 supaya Capai privilege itu adalah pertama punya ilmu. Menurut gua bukan punya duit sih. kalau lu nggak kaya, lu bisa dong tahu diri. Orang kaya main Mobile Legends nggak apa-apa. Kalau masih miskin, jangan main dulu dah. Segelintir guru ada yang benar-benar hatinya buat ngajar pengabdian ke murid. Gue waktu kecil, gue pertama kali diajarin pornografi sama tukang somai, bro. 50 tahun lagi hidup lu stagnan pasti kayak begini dong. Udah pasti. Ya, welcome Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan orang yang nggak perlu terlalu banyak introduction, jadi gue langsung bilang aja welcome back Aditya. Thank you, bro. Ya kan? The one and only guerrilla marketing strategist, one and only. Beneran guerrilla sih gaya lu sih. You live what you say gitu ya. Bro, straight to the point. Ya. Kenapa gue panggil lu? Karena gue punya keresahan. Siap. Kenapa orang pada umumnya susah banget disuruh baca? Nih, bro, lu kalau makan samyang level pedes, lu mau gue kasih pilihan, serius. Level 1, level 3 apa level 5? 5 pedes banget. Gue kalau makan samyang, gue tipenya level 3 lah. Level 3. Oke, level 3. Ini jawaban level 3 ya, bro. Menurut gue tidak semua orang. Yang lu bilang semua orang pada umumnya, mungkin di Indonesia iya. Tapi di Singapura enggak. Di Malaysia enggak. Malaysia walaupun sepertinya mirip-mirip sama kita, tapi skor PISA literasinya beda, bro. Iya. Jadi skor PISA literasi kita sangat rendah. PISA literasi itu sederhananya ada penelitian yang setiap 3 tahun, terakhir 2022 ngukurnya, itu ngukur kalau di literasi itu yang diukur adalah kemampuan memahami konteks bacaan, terus dia bisa gak terapin bacaannya, dan dia bisa evaluasi gak, dan segala macam. Yeah. Poinnya adalah nggak semua orang. Oke. Jadi Indonesia salah satu yang unik. Brunei Darussalam rankingnya 40-an. Wow. Kita rankingnya di bawah. 70 dari 81 mungkin. Iya. Why? Why is that? Kenapa? Kenapa begitu banyak penulis-penulis hebat lahir dari Indonesia? Begitu banyak guru-guru besar lahir dari Indonesia? Begitu banyak aktivis-aktivis yang bahkan punya global impact lahir dari Indonesia. Begitu banyak ilmuwan sebenarnya ada dari Indonesia yang tinggal di luar negeri sekarang. Yang tinggal di luar negeri. Sekarang. Oh iya. Sekarang ya kan, sekarang. Tapi anak dikirim ke sekolah, disuruh ngapal, disuruh baca. Why gedenya tuh jadi nggak mau baca gitu. Iya. Menurut gua, bro, semua dari awal dimulai dari budaya orang Indonesia. Budaya orang Indonesia pada umumnya, kebanyakan, ini mungkin bukan semua, tapi kebanyakan orang pada umumnya itu menurut gua miskin tapi sombong. Rata-rata orang kaya, anaknya pasti punya kebiasaan baca jauh lebih baik daripada anak orang miskin. Pasti lu, kalau gua nggak punya data realnya nih, tapi kalau cari, gue yakin itu berhubungan. Karena kalau dia lahir di genetik orang kaya gitu ya, genetik orang kaya emang ada, yang nggak ada mungkin intinya orang tuanya kaya lah gitu ya. Biasanya orang yang kaya itu karena secara genetik dia mengandalkan pengetahuan buat nyari duit, bukan otot. Kalau orang yang ngandelin otot pasti mikir buat apa pengetahuan. Gue nggak bilang orang yang berotot itu bodoh, tapi maksud gue kebanyakan orang yang kerjanya ngandelin tenaga doang itu biasanya meremehkan ilmu. Makanya dia nggak ngegali. Jadi dia hanya ya udah mengandalkan otot, mengandalkan tenaga fisik. Biasanya dia nggak ngegali. Ada gak orang-orang yang kerjanya mengandalkan otot, supir, yang bela-belain kerja mati-matian buat anaknya maju? Ada. Tapi segelintir, bro. Kebanyakan orang, maksud gue sekarang ini, kebanyakan orang Indonesia itu miskin tapi sombong. Lu lihat deh nanti di kolom komen. Lu lihat aja kolom komen kita, bro.
Lu itu langsung muncul sendiri bro. Iya. Yang Allah ini orang sok kayak paling pinter. Ini tai, ini omong kosong nih, ini. Aduh ada aja bro. Iya. Jadi Indonesia menurut gua itu kena kutukan tanah sorga menurut gua. Apa tuh kutukan tanah sorga? Itu gua mau nanya tuh. Iya. Ada penulis Yuval Noah Harari. Iya. Dia itu neliti bahwa manusia pertama, Homo sapiens pertama yang bisa nyebrangin antar pulau dengan jarak yang signifikan dengan menggunakan kapal laut itu pertama kali itu adalah Homo sapiensnya Nusantara. Oke. Jadi kebayang dong bro, kecerdasannya Homo sapiensnya Nusantara. Betul. Lu lihat keajaiban dunia, banyak keajaiban dunia. Candi Borobudur memang bukan keajaiban dunia. Tapi lu lihat keajaiban ini, itu sesuatu hasil karya tangan, bukan air terjun yang memang dari alamnya ajaib. Zaman itu Mesir bisa bikin piramid, kita zaman itu bisa bikin Candi Borobudur di zaman kita bikin Candi Borobudur. Itu dengan Candi Prambanan, Candi Borobudur dengan teknologi konstruksi yang masih sangat lemah. Lo tau di Bali kita punya teknologi terasering buat perairan sawah itu juga mind blowing. Gimana caranya air di dataran yang lebih rendah bisa ditarik ke dataran yang lebih tinggi dan segala macam bro. Itu pasti butuh kecerdasan bro. Betul. Masalahnya adalah secerdas-cerdasnya orang kalau tinggal di tanah sorga. Tanah sorga tuh tanah yang gampang cari makan bro. Oke. Lu ke laut dikit ikan banyak. Melimpah semuanya. Itu yang gue bilang privilege anak papi ai yang waktu itu. Nah ini Indonesia itu kebanyakan mindsetnya itu mentalitas privilege. Karena dia mental privilege. Lu kalau tinggal di Singapura, lu nggak pinter-pinter banget, lu mana bisa survive? Mati lu bro di jalan bro. Betul. Orang tua di Singapura, kakek-kakek nenek-nenek kerja di food court beresin sisa makanan dan segala macam bersih-bersih. Kalau di sini masih muda aja udah pengen pensiun dini, bro. Iya. Itu masih muda aja. Iya, lu umur 30, baru umur 30 udah mikirnya gimana caranya gue bisa financial freedom apa. Di Singapura kakek-kakek nenek-neneknya aja kerja, bro. Mereka nggak ngerasa kerja itu beban. Kerja itu ya itu sesuatu yang memang manusia lakukan, bro. Kerja itu sesuatu yang memang kita lakukan dan itu ya begitu. Anak gue kemarin baru 2 hari yang lalu sempat nanya sama gue, Dad, anaknya umur 10 tahun. 11 tahun lah. Dia bilang sama gue, Dad, what is retire young? Bayangin tuh, berarti udah ada obrolan ya di sekitaran ya. Umur 10 young, bro. Iya. Udah mau retire yang bro. What is retire young? Gitu. Gue retire is when you stop doing anything you think you have everything gitu. Wah orang ini emang suka plot twist nih gue udah lihat nih. Tapi lu ngomong begitu, gue jadi ingat dulu gue punya klien, he's a Korean guy. Dia melihat gimana gue etos kerja zamannya gue jalanin agency. Terus dia bukan hanya sama gue aja ya, dia ketemu hanya banyak companies mungkin. Tapi dia bilang sama gue, dia pernah nyindir. Pertama gue nggak tahu tuh nyindir, gue pikir dia lagi kasih gue wejangan cuy. Tapi ujungnya gue pikir anjrit gue ditabok gitu kan. Dia bilang sama gue, you live in a country where everything is abundance. I live in a country where to eat I need to work. Gue bilang, bukannya every country is like that ya. Dia bilang, if you don't work, your neighbor will give you food. Jadi di Indonesia itu segitu indahnya, lu gak kerja pun tetangga lu punya hati untuk kasih lu makan. Sekarang modalnya cat silver dong bro. Iya. Tapi di sana, di tempat gue katanya, gak ada yang peduli. Lu mau, lu step up, hidup lu yang harus change your life, lu yang harus bekerja untuk menjalani hidup lu. Dia bilang di sini makanan ada di mana-mana. Pertama pas dia ngomong makanan di mana-mana, gue mikir gitu, makanan di mana-mana. Semua juga harus dibeli. Maksudnya dia tuh orangnya begitu baik. Makanya di sini yang namanya orang suruh bekerja keras tuh susah karena baik. Gitu. Nah, gue bingung definisi baik sama jahat ya. Karena apakah orang harus jahat supaya orang banyak bekerja keras? Menurut lo? Nah, Indonesia adalah salah satu negara yang gue ngerti kita benci banget, kesel banget sama pemerintahan, mau siapapun pemerintahannya. Tapi gue tetap yakin kalau pakai data, Indonesia adalah negara, karena ini bukan cuma Indonesia, hampir seluruh dunia, tapi Indonesia especially gue tekan di sini, lebih banyak orang yang mati gara-gara kebanyakan makan daripada nggak punya makanan. Oke. Lebih banyak orang yang mati karena stroke, serangan jantung, diabetes, kebanyakan makan gula, makan yang manis-manis dan segala macam. Lebih banyak orang yang mati gara-gara kebanyakan makan, diabetes dan kawan-kawannya, stroke, kanker, daripada yang nggak punya makanan, bro. Dan ini terjadi di seluruh dunia sekarang. Masalah kita sekarang bukan masalah survival, bro. Masalah kita sekarang adalah
Kita punya duit sedikit, kita lebih rela pakai buat ngegaya daripada bertahan. Ya kan itu masalah bukan survival berarti. Masalahnya kan pertololan yang ada di sini nih. Otaknya itu lebih demen dipuji orang wih keren pakai iPhone, pakai iPhone. Lu lihat pakai iPhone. Coba lu lihat deh siapa yang pakai iPhone. Orang yang bayar kosan aja mungkin masih nunggak padahal kosannya cuma 500.000 bro. Iya. Dan kita membanggakan, lu jangan gitu, lu harus membanggakan Indonesia ini gini. Nah, gue ngerasa sekarang ya udah, itu Indonesia itu, gue nggak bilang karena terlalu mabuk agama, karena banyak juga orang yang di negara sana agamanya kenceng tapi negaranya bisa maju-maju aja juga banyak. Iya. Menurut gue lebih ke Indonesia itu mentalitasnya playing victim mulu. Playing victim. Selalu playing victim. Salah penjajah, salah pemerintah, salah rezim, salah orang tua gua, salah lingkungan, salah globalisasi, salah Amerika, salah Cina, salah WNA Cina, salah impor Cina. Gua nggak bilang mereka bener. Iya. Cuman kenapa semuanya salah orang lain selain diri mereka sendiri gitu? Nah, diri kita lah ya, kan kita bagian dari Indonesia. Ya gue sih nggak mau jadi bagian besar itu ya. Oke. Jadi kita bedain ya, bagian besar dan bagian kecil. Iya, kan ada berarti ini ada bagian di kecil teknik ya. guerrilla marketing ini tribing bro. Kita nge-framing orang supaya mereka punya enemy. Karena gini, target gue adalah supaya kita benci sama SDM plus 62. Walaupun kita bagian dari warga negara Indonesia, tapi kita harus benci sama culture SDM plus 62 supaya kita bisa berubah. Karena kalau kita ngerasa enggak ini udah baik-baik aja kok, cuman Iya, kita nggak bakal berubah. Iya, selalu omong kosong bro. Iya, perubahan datang dari. Ini sederhana banget. Lu mau lihat kualitas orang, lihat aja apa yang trending di sosial media negara itu bro. Lu jangan nyalahin, kenapa sih TV-nya kayak begini, tontonannya nggak berkualitas. Kenapa sih TikTok tontonannya begitu? Ya itu algoritma yang muncul karena kita suka. Kalau kita tidak suka tidak akan muncul. Setuju. Nah, jadi kalau lu mau lihat kualitas tontonan kita, ya lihat aja yang trending di TikTok, yang trending di YouTube, yang trending itu apa? Apa yang trending? Kalau FYP kan tergantung kitanya. Iya. Tapi kalau yang trending secara global tuh apa? Iya. Lu lihat aja acara TV kita kayak gimana. Itu yang mencerminkan negara kita emang itu. Itu bukannya gara-gara acara TV kita jadi begitu. Itu memang simultan bro. Telur ayam telur. Gara-gara acara TV dan kontennya begitu maka jadi begitu. Tapi masalahnya mana duluan? Jelas pasar duluan daripada konten. Lu bikin konten edukasi. Penonton cuma 100. Lu konsisten 20 tahun tutup tuh channel. Tapi sekalinya bikin drama. Wah, bahas yang ini. Langsung deh. Cara instan, cara kaya cepet. Flexing, naik. Coba kayak begitu di Singapura. Nggak jalan. Iyalah. Dikatain scamming, dikatain tolol. Di Indonesia, wah suhu. Apakah benar masyarakat kita anti belajar? Tidak. Tapi kita suka belajar dari cara yang salah. Jadi gini, unik banget. Huruf itu cuma ada A sampai Z. Kalau pakai alfabet yang kita biasa ABC. Susunan A sampai Z ini cuma disusun-susun dibalik-balik. Jadilah kode-kode A sampai Z yang disusun-susun yang kita sebut kata-kata kalimat. Beda susunan yang masuk ke kepala kita itu ngebedain kualitas hidup dan masa depan kita, bro. Apakah orang Indonesia tidak membaca? Setiap hari mereka membaca, bro. Tapi yang mereka baca itu apa? Komentar netizen, berita nggak jelas, gosip-gosip konyol, hal-hal pertololan. Segelintir orang di Indonesia juga, segelintir orang tapi, terutama Jogja. Jogja itu pembaca-pembaca berkualitas, salah satu yang paling banyak ada di Jogja. Ini sesuai data PISA ini. Jadi, susunan yang tepat, susunan alfabet yang tepat, nge-trigger otak, jadi bacaan yang tepat gitu ya. Itu bikin kualitas masa depannya beda. Sama-sama baca, semua orang Indonesia belajar. Tapi ada yang tiap pagi dari awal bacanya itu baca caption TikTok, baca itu hal-hal bodoh gini. Gue nggak nyalain beauty ya bro, beauty content creator. Tapi maksud gue, lu kebayang nggak? Orang bisa lebih tahu tentang jenis moisturizer, padahal uangnya aja sebenarnya nggak bisa beli moisturizer itu bro. Indonesia lebih demen mengaminkan kredo kapitalisme buat belanja. Sedangkan uang yang buat belanja aja sebenarnya harusnya bisa dipakai buat kebutuhan yang lain. Bagaimana cara paling mudah menumbuhkan kebiasaan baca, bro? Nah, menurut gue ya bro. Baca yang benar maksud gue. Iya, menurut gue ya. Masalah kedua Indonesia.
bacaan di Indonesia itu dari awal lu disuruh mulai belajar baca, langsung dikasih buku setebal gini bro. Di sekolah coba, gimana orang nggak enek? Udah setebal ini, jujur, seringkali bacaan juga. Ini bukan tentang penulisnya Indonesia atau enggak. Penulisnya gue nggak peduli, tapi seringkali bacaannya nggak berkualitas bro. Sesuatu yang orang dewasa yang suka baca aja nggak bakal baca buku itu bro. Tapi kita disuruh baca buku itu, buku yang kita dari halaman pertama aja ini apaan sih? Jadi, gue makanya kalau lihat di cek link di bio gue di IG, gue kasih gratis. Itu ebook ringkasan buku bro, gratis tapi. Gue nggak jual, gue nggak ini, gratis. Lu jadi buku-buku bestseller dunia dibikin jadi bahasa Indonesia, diringkas, that's it. Gue ringkas pakai AI bro. Logika gue sederhana. Satu-satunya cara, ini lo boleh tantang nih. Satu-satunya cara yang bisa kita bikin AI melakukan sesuatu supaya kita bertahan dari AI adalah membuat AI meningkatkan kecerdasan dan keterampilan kita bro. Setuju. Kalau AI itu tidak kita gunain jadi alat. Jadi gue gini, harusnya AI itu membantu kita pekerjaan-pekerjaan yang kita nggak penting. Misalnya kayak, ini konyol tapi maksud gue gini. AI itu harusnya cuci baju, jemur, setrika, bersihin rumah, supaya gue bisa nulis, supaya gue bisa berpikir, supaya gue bisa bikin lagu. Berimajinasi. Sekarang AI dipakai orang untuk nulis, untuk bikin lagu, untuk berimajinasi. Kitanya yang nyuci baju, kita yang ngepel, kita yang ngerjain kerjaan-kerjaan tolol, yang ngerjain kerjaan-kerjaan pinter AI. Maksud gue AI itu harusnya dipakainya buat hal-hal yang ningkatin IQ kita, kecerdasan kita, bro. Nah, gimana caranya kecerdasan kita bisa meningkat kalau kita aja kagak suka baca? Itu the only window menurut gue bro. The only window, benar. Nah, kalau itu jadi satu-satunya jendela ilmu itu adalah belajar, orang suka bilang gini, tapi saya nggak suka baca. Saya nggak suka baca, saya sukanya visual. Itu aja udah nunjukin dia tolol bro. Emang baca itu audio? Baca kan visual bro. Oh enggak Mas Adit, maksud saya visual itu saya sukanya nonton yang ada kayak video yang ada gerakannya. Jujur ngomong, faktanya tontonan yang dia lebih banyak nonton adalah 3 jam scrolling TikTok nggak jelas daripada nonton podcast berisi gitu. Oke, lu nggak suka Big Thinkers, lu bisa nonton banyak podcast yang lain yang ngomongin sesuatu yang membangun yang dalam. Lu nggak suka Gita Wirjawan misalnya terlalu berat, ya udah nonton siapa, Helmi Yahya, masih terlalu berat. Big Thinkers masih terlalu berat. Lu nggak suka. Jadi yang ditontonin adalah 3 jam scrolling TikTok yang cuman gerakan jedak. Dan itu keahlian. Lihat rata-rata anak SD kita bro. Coba lu gimana bisa mikir 2045 Indonesia emas. Anak SD kita lebih jago nonton TikTok daripada ngelakuin banyak hal yang produktif bro. Nah gue cuman ngerasa kalau Indonesia mau maju, menurut gue at least satu aja kebiasaan yang benar-benar bisa breakthrough. Kebiasaan baca aja. Karena kalau lu punya kebiasaan apa olahraga misalnya, ya udah that's it. Cuman lu lebih sehat doang kan. Itu gue gak kecilin. Tapi kalau lu punya kebiasaan baca dan lu baca tentang kesehatan, lu akan jadi lebih sehat. Betul. Saat lu baca tentang finansial, lu akan lebih kaya. Lu akan lebih pinter ngelola duit. Tapi itu jendelanya ada di bacanya bro. Dari kalau lu baca, lu jadi lebih sehat, jadi lebih pinter, lu jadi kerja lebih produktif, lu jadi pemimpin yang lebih baik, jadi ayah yang lebih baik, jadi suami yang lebih baik tanpa modal bro. Karena perpustakaan adalah satu-satunya barang yang tidak akan dijarah, tidak akan dirampok. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, kalau orang dibilangin suruh baca, tapi gue nggak suka baca. Biasanya kadang-kadang gue kalau udah males, gue bakal tanya ada audiobook, mungkin lu nggak suka baca, lu suka dengerin. Iya. Ada podcast. Tapi tetap aja nggak suka kan bro? Berarti dia nggak suka apa? Nggak suka belajar. Nah, tapi make sense nggak orang nggak suka belajar? Sebenarnya enggak bro, karena gue yakin setiap orang pasti belajar hal-hal yang dia sukai. Nah, masalahnya ini kayak model orang. Kayak orang udah sakit bro. Orang kalau udah tenggelam di laut, kita memang susah ngomong gini, makanya lu harusnya belajar berenang. Dia lagi tenggelam. Hal paling gampang yang kita lakukan adalah tarik bro. Nah itulah yang gue lakuin ke adik gue. Gue udah lakuinnya 10 tahun bro. Gue bikin grup WA bro bertiga. Gue, Jensen, Evan bertiga. Dari 10 tahun yang lalu. Mereka waktu itu Evan masih 3 SD, Jensen 4 SD bro. Gue bilang, lu gak ada pegang handphone kalau lu kagak baca. Gue punya sedikit kewenangan karena yang bayar listrik gue, yang bayar kontrol. You're the man of the house. Udah, lu nggak baca, lu nggak pegang handphone. Bro, anak kecil lu tanya, kamu mau baca gak? Kamu passion gak baca? Ya pasti enggak lah. Ya dia pasti mau nonton YouTube lah. Iya betul. Ya kita yang punya power ini ngomong, lu nggak mau baca nggak apa-apa, tapi lu jangan main handphone. Jadi gue bikin hidupnya berat kalau dia nggak baca. Dia baca bro.
Itu awal baca, gue suruh bacanya waktu itu kitab suci. Kitab suci sesuai agama masing-masing dah. Baca satu perikop itu, aduh, misalnya baca tuh butuh waktu 3 menit doang bro. Okay. Udah 3 menit doang baca. Kasih gue satu kalimat. Gue gak mau dicipuain bro, gue gak mau ditipu. Apa yang lu belajar? Iya, jangan sampai ntar lu bilang udah baca. Tapi jadi gue bikin di grup WhatsApp laporin. Siapa? Jensen baca kitab apa? Dapat apa? Satu kalimat aja. Awalnya udah begitu-begitu. Itu jalan 10 tahun bro. Sampai detik ini. Sampai tadi pagi bro. Semalam lah terakhir. Kebiasa malam. Itu masih jalan bro. Masih report ya? Si Evan kemarin baca ringkasan The Wolf of Wall Street. Jensen Jensen baca ringkasan Who Moved My Cheese. Nih, tadi semalam, ini 10 tahun udah jalan bro. Jensen Evan sama-sama ranking 1, beasiswa 100% kuliah. Jensen beasiswa 100% bro kuliah di Ciputra University. Nol. Jadi kalau lu nggak kaya, lu bisa dong tahu diri. Bantu orang tua lu caranya gimana? Yaudah, kita nggak kaya nih. Ya terus kenapa? Jangan play victim. Kenapa sih saya tidak dilahirkan kaya? Itu mah enak, privilege. Bro, kalau nggak dilahirin kaya, ya lu pakai waktu lu buat belajar. Lu belajar maksimal. Jensen, adik gue bro, dapat beasiswa dari SMP. Jadi SMP dia gratis, SMA dia gratis, kuliah dia gratis. Jadi SMP tuh dia sekolah di satu sekolah kecil. Itu satu-satunya sekolah yang gue waktu itu mampu bayarin bro. Di Tomang. Sekolahnya itu menurut gue reasonable, harganya sangat reasonable. Tapi ya satu kelas tuh mungkin cuma ada 9 orang yang sekolah kecil di rumahan gitu bro. Tapi ada alumni sekolah itu yang udah kuliah di SMA, kuliah di Amerika, tuh udah kerja di Amerika, udah sukses. Abis itu dia kayak jadi orang tua asuh, bantu. Waktu itu, zaman itu gue masih nyales pakai motor bro. Jensen dibantu, udah saya bayarin. Tapi harus berprestasi. Dia ranking 1 tuh di situ. Tapi kan ranking 1 dari 9 orang. SMA dia pindah ke sekolah yang gede bro. Sekolah yang ratusan orang, kelasnya aja ada A, B, C, D. Ranking 1 lagi bro. Yang Evan kemarin, dia dapat beasiswa 100%, tapi yang ini dia nggak ambil. Dia juara 1 lomba di Ukrida, lomba teknik sipil bro, ngebangun jembatan. Jadi ranking 1 bro. Dia dapat beasiswa 100% kalau mau masuk teknik sipil. Dia rencana nggak masuk teknik sipil, jadi dia masih mempertimbangkan. Gue tanya Evan mau jadi apa, dia bilang mau jadi guru BK. Waduh mah. Udah, lu baca dulu deh Pan. Ya bacanya kebanyakan baca Alkitab bro. Nah, gue sekarang lagi bacain dia buku-buku finance sama buku-buku bisnis. Guru BK itu pekerjaan yang mulia. Tapi gue bilang sama Evan, kalau kamu mau jalan ke situ, Koko dukung. Tapi harus ada tahu konsekuensinya. Jangan bilang, kok hidup ini susah ya, aku nggak ada uang. Ya karena kamu dari awal punya tujuan yang mulia. Itu lebih mengabdi. Jadi bro, konklusinya menurut gue, kalau kita punya power, seenggaknya tanam itu di otak gue dulu. Sebelum gue suruh mereka baca, gue sendiri baca dulu bro. Per tahun ini bro, gue baca buku, ada dari ini 50 buku bro. Buku terakhir gue yang lagi gue baca sekarang, The Secret Life of Money, punya Ted Crawford tadi. Itu buku ke-50 yang gue baca di tahun ini. Dan gue mulai suka baca ini gara-gara gue awalnya baca buku ringkasan. Kan ada Hathaway, Blinkist, tapi kan bahasa Inggris bro, bayar lagi. Nah, jadi sekarang udah ada ringkasan buku gratis bro. Di link di bio gue gratis. Tinggal dipelajarin. Lu tinggal download tuh, tinggal baca aja. Awalnya baca dari ringkasan dulu. Dan gue di beberapa kelompok tertentu yang gue deket, gue sampai bilang gini bro. Lu selesai komunitas ini, lu baca. Kalau jelek, kalau ringkasan gratis ini jelek, gue kasih lu 50.000. Ringkasannya bro bukan bagus banget bro. Yang bikin bukan gue, AI. AI-nya itu pinter banget. Dan AI ini gue berbayar bro. Ini bukan AI gratis. Udah berbayar, banyak limitnya. Jadi, gimana ya? Orang itu, kalau lu mau bilang, gue mau ubah Indonesia jadi lebih baik. Menurut gue, hal yang paling reasonable, murah, mudah, kalau secara bahasa nuts, NUDGE, nuts. Nutsnya itu, titik kecil yang bisa ngerubah jadi tipping point kalau bahasa Malcolm Gladwell adalah kebiasaan baca 15 menit sehari. Gue udah hitungin. Gue sampai pakai stopwatch bro. Kalau gue baca ringkasan itu 15 menit pasti selesai. 15 menit selesai bro.
Kalau lu nggak punya 15 menit buat baca setiap hari, lu baca 5 menit deh. Jadi lu satu buku ringkasan, udah diringkas, lu bacanya 3 hari. Oke. Ya udah. Itu udah Kalau masih nggak mau bro, masih nggak mau juga. Itu kayak orang udah sakit. Ya namanya orang udah sakit, badannya udah nggak enak, otaknya udah tolol. Pasti orang tolol disuruh baca pasti nggak mau bro. Udah pasti itu kayak orang sakit aja, udah diabetes. Disuruh jangan makan donat, ya nggak bisa. Dia udah demennya makan donat. Makanya kenapa anak gue homeschoolingin. Anak gue makanan tiap hari bro, tomat, selada, timun. Dia makan aja umur 4. Sampai sekarang setiap hari bro. Kenapa begitu? Karena gue kasihnya itu bro. Gue makan depan mata dia juga itu. Gue bolehin dia jajan. Sesekali makan Hokben, oke aja. Tapi sesekali, masa tiap hari? Masa tiap hari maunya sosis, ayam goreng? Lu mau bikin anak lu punya kualitas hidup yang lebih baik, mulai dari kecil. Karena dari kecil itu selera lidahnya masih bisa dibentuk bro. Betul. Kalau dia tiap hari makan selada, timun, tomat, sama apa segala macam, isi piringku, apalah segala macam, istri gue tuh suka pikir. Ya kalau dia makannya sehat dari kecil, dia juga nggak kepikir pengen makan sosis bro. Dia kalau lu nasi, lu kasihin mentega, lu kasihin keju, lu kasihin gitu-gitu, malah dia nggak suka. Karena dari kecil dia makannya ya udah begitu. Raw food and healthy gitu ya. Iya. Tapi kalau kita punya kekuatan, kita bisa push orang begitu. Tapi satu hal yang mungkin audiens belum tahu, anak lo homeschooling, gurunya lu. Iya. Ini lo. Nah itu keren tuh. Jadi banyak orang mungkin nggak ngerti kenapa sih orang memilih homeschooling bro. Kalau gue karena gue pertama tinggal di Cikarang. Menurut gue ada keterbatasan pemilihan sekolah kalau di Cikarang. Gue nggak bisa milih sesuai idealisme gue kalau di Cikarang. Di Jakarta mungkin beda. Jadi gue daripada gue ini ya udah gue ajarin, dan kedua gue punya passion ngajar. Nggak semua orang suka passion ngajar. Gue punya passion ngajar. Gue suka banget ngajar. Nah jadi ya daripada orang lain, gue yang ngajarin. Kapan lu menyadari bahwa lu tuh passionate banget ngajar? At what age? Dari SMP waktu gue pertama kali jual alat sulap. Oke. Nah itu di situ gue ngerti, gue suka. Bro, pada saat lu as a orang tua, peran apa yang bisa lo lakukan supaya anak-anak itu, selain tadi yang lo ngomong itu, biar teman-teman yang lagi nonton juga bisa nyadar. Sekarang di orang yang nonton tuh ada anak yang masih di bawah 5 tahun, ada yang mungkin umur 9-10 tahun dan sebagainya. Gimana sih mereka tuh harus berperan di rumah agar bisa align dengan pertumbuhan anaknya? Secara sistem sekarang itu hampir nggak memungkinkan bro. Lu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Pulang anak lu udah istirahat, mau capek, mau tidur. Besok pagi gitu lagi. Lu cuma ketemu Sabtu Minggu, itu pun kalau lu nggak ada meeting dadakan, nggak ada kerjaan tambahan. Itu kalau dua-duanya kerja. Kalau yang satu di rumah, yang satu kerja? Kalau yang satu di rumah, istri berarti kan. Ya dan sekarang terjadinya begitu. Bapaknya kerja, ini istrinya di rumah. Atau kebalikan, bapaknya di rumah, kan rezeki datangnya dari pintu ya. Tapi rezeki kan bisa datang dari mana aja. Ya. Tapi maksud gue ya, secara sistem itu udah sangat sulit. Dan nggak semua ibu juga ngerti memahami perkembangan anak, psikologi anak. Berapa banyak? Rata-rata hanya ibu yang bisa bayar asisten rumah tangga yang bisa masuk ke situ. Kalau lu nggak bayar asisten rumah tangga, itu dari pagi sampai siang boro-boro mikir, alignment pendidikan anak. Itulah kenapa makanya ada parenting ala Nikita Willy, ada parenting ala VOC kan. Nah, ibarat kata Nikita Mirzani kan orang suka bandingin. Ya karena kebanyakan orang nggak bisa bro bayar asisten rumah tangga. Dia nggak bisa bilang, wow ternyata setrika itu passionate banget ya. Nggak ada bro, nggak ada setrika passionate banget bro. Karena orang kita dari pagi dia udah harus bangun pagi, siapin anak, bekal anak sekolah, antri sekolah, beres-beres. Jadi nggak ada pikir homeschooling, ngajarin apa-apa. Slow living gitu kan, kayak kesannya kayak semuanya tuh by your own pattern gitu ya. Dan ini nggak bisa, faktanya orang nggak bisa. Jujur aja, ini privilege yang gue punya, karena kerjaan gue tidak mengharuskan gue ke kantor. Kerjaan gue kebanyakan online di rumah pakai laptop. Ya itu privilege yang gue manfaatin. Tapi gue ngerti bro, 98% orang mungkin nggak bisa ngelakuin itu. Tapi mencapai privilege itu punya duit aja. Kalau punya duit udah mencapai. Mencapai privilege itu adalah pertama punya ilmu. Menurut gue bukan punya duit sih. Kalau gue bilang, lo bisa mencapai privilege itu karena lo punya ilmunya bro. Ilmu yang akhirnya bisa hasilin duit. Yes. Karena ilmu kalau nggak bisa dimonetize, sayang bro. Nah ilmu yang bisa hasilin duit itu sebenarnya banyak. Itulah yang disebut high income skill. Apa tuh high income skill? Gue selalu bilang, tolong kita sekarang ini kerja dimanapun kita berada, cari apa satu aja high income skill, satu skill keterampilan yang bisa bikin orang bayar lu 100 juta sebulan. Bukan artinya
bulat 100 juta, bukan tentang 100 jutanya, tapi maksudnya lu harus mikir bahwa value-nya. iya, lu harus mikir bahwa nggak mungkin lu jadi kasir di supermarket itu high income skill tuh, bukan, itu low income skill. Lu walaupun lu kasir, tapi lu otak lu kasih masuk sesuatu yang high income. Skill itu kan lu bisa pelajarin sambil lu pasti ada waktu kosong kan bro. Daripada lu waktu kosong main Mobile Legend, main apa. Gini, orang kaya main Mobile Legend nggak apa-apa. Kalau masih miskin, jangan main dulu dah. Nanti lu udah kaya, lu main nggak apa-apa. Lu masih miskin, jangan main Mobile Legend dulu. Lu isi dulu high income skill, isiin otaknya. Tapi kan tetap orang pengennya apa? Main sekarang, capek-capek nanti. Iya, bukan capek-capek sekarang, main nanti. Iya, itu kan hal sederhana. Tapi orang lebih meneng, ya bodoh amat. Ya itu mah omong kosong, mindset tai itu mah. Kalau gue mah yang penting gue seru. Bro, sorry to say. Menurut gue, gas bro. itu mempermudah kompetisi anak gue bro. Iya. Semakin banyak orang bodoh di Indonesia, memang secara negara nasional akan turun negara. Cuman seenggaknya itu mempermudah kompetisi. Karena kebayang gak, orang-orang model begitu yang lebih mentingin enak sekarang daripada enak nanti, itu ujung-ujungnya cuma akan kerja sama orang dengan gaji sangat kecil dan dia gak punya bargaining power apapun. Betul. Bargaining power dia satu-satunya adalah demo. Nah, IKN nanti dipindah, lu mau demo ke Kalimantan, nggak bisa. Lu mau demo kemana di sini? Nggak ada yang mau lu bisa demoin. Ya, udah selesai kan? Berarti tempat demonya juga udah pindah. Tempat demonya pindah. Lu bahkan harus putar otak dulu untuk beli tiket ke Kalimantan, dan saat lu berhasil putar otak buat beli tiket buat demo, lu jadi orang yang lebih baik dan lu nggak perlu demo lagi, bro. Betul. Gue nggak bilang orang yang demo itu semuanya orang-orang bodoh, tapi maksud gue, bayangin nggak? Lu hidup jadi orang yang nggak punya bargaining power apapun, dan hanya bisa kerja dibayar rendah, dan lu nggak bisa ngapa-ngapain, dan lu cuma bisa nyalain pemerintah, nyalain rezim, nyalain Jokowi 2 periode kemana aja, nyalain Gus Dur, nyalain Soekarno, nyalain semua orang, nyalain Rockefeller, Rothschild, pokoknya nyalain elit global. Padahal jelas-jelas dia bangun aja jam 12 siang bro. Betul. Tidur malam main game, siklusnya cuman nonton porno, terus low atau depressed, low energy, abis itu masuk ke filter ya. Ya begitu aja. Masuk ke frekuensi itu. Kenapa sekolah sekarang tidak relevan lagi? Nggak juga. Oke. Kebanyakan sekolah mungkin nggak relevan, tapi segelintir sekolah relevan banget. Menurut gue, Pahwa, sekolah Seci, sekolah Mentari, itu bagus-bagus bro. Jadi maksudnya tadi barusan pertanyaannya lebih ke umumnya ya. Memang kalau lu ngomong segelintiran orang Indonesia juga ada yang bagus. Menurut gua sekolah itu majority. Ya jelas. Menurut gua karena sekolah gratis, bukan jadi satu ini kan ngomong majority. Sekolah gratis yang dikelola sama pemerintah. Ini kalau gua ngomong gini nanti kesannya nyerang guru. Guru itu segelintir guru ada yang benar-benar hatinya buat ngajar, pengabdian ke murid. Ya, buat bangun generasi. Tapi berapa banyak guru yang korupin dana PIP? Lu lihat aja Broron itu. Itu kebongkar semua kan. Sekolah-sekolah yang selama ini gurunya jadwalnya ngajar jam 10 sampai jam 12. Dia datangnya jam 11.45, cuman ngasih tugas. Absen jarinya diakalin pakai apa? Jari OB. OB jempol kanannya itu jari dia, tapi 9 jari lainnya adalah jari guru yang lain. Terus guru bikin, ini yang udah dibongkar ya, bikin cap-capan restoran untuk ngeklaimin duit. Jadi bro, gimana sih lu mau ngerubah mentalitas anak ketika mentalitas mesin pengubahnya itu terus korup bro? Korup ya. Kalau itu korup itu kayak kita ngetransfer file nih. File has been corrupted. Artinya tidak tertransfer semuanya. Sebagian file abis itu selesai di tengah jalan. Jadi pendidikan itu kalau nggak tuntas, mentalitas kalau nggak tuntas, ya bahayanya begitu. Betul sih, di situ diajarin baca tulis hitung. Di situ slogan motonya sih karakter adalah nomor 1. Kita harus membangun attitude is everything. Jangan telat ya, jangan ini ya. Tapi gurunya sendiri. Nah, tapi gue bilang nggak semua guru. Sekarang ini masalahnya kan random. Ada guru yang bener ngajarnya, tapi orang tua murid sama anaknya yang kacau. Yang nuntut gurunya malah. Nah, gue mau tanya sama lo nih. Kalau tadinya lu punya opsi, lu nggak tinggal di Cikarang, lu tinggal di Jakarta. Oke. Tapi ini buat frame of mind ya. Frame of mind mungkin yang audiens nonton dapat idea nih. Seorang Aditya itu bakal consider apa saat dia memilih sekolah? Jujur, apa sih point of consideration? Gue akan tetap homeschoolingin bro.
Tetap Iya homeschooling. sejujurnya ya. Iya. Nah begitu lu memutuskan itu kan sekarang kenapa gue cukup tertarik untuk membahas homeschooling karena tren homeschooling ini gue nggak bisa bilang, mungkin bahasa gue bukan tren sih, tapi kesadaran. Karena homeschooling itu sulit dilakukan oleh mayoritas orang. Hanya segelintir orang yang bisa kerja tanpa ke kantor yang bisa ngelakuin. Dan itu pun dia harus punya uang yang bertahan hidup yang cukup. Dan dia harus suka ngajar. Itu kalau homeschoolingnya dari parents-nya. Ya. Tapi ada homeschooling yang dia hire private tutor nggak sih? Nah ini gue pengen bahas. Kalau jujur kalau private tutor itu kan tergantung tutornya kan. Nah gue nggak tahu. Jujur aja kalau gue pribadi sih jelas mending gue yang ngajar sendiri. Karena gue homeschooling bukan supaya dia nggak berteman. Gimana ya? Gue mendingan dia nggak berteman daripada berteman yang salah. Oke. Gue mendingan dia nggak berteman daripada abis itu dia belajar ngebully orang gara-gara pertemanannya. Oke. Terus orang bilang, ya nanti anak lu lemah. Nanti anak lu gak bisa bersosialisasi. Itu resiko yang gue ambil. Tapi kita coba lihat aja nanti. Apakah anak gue gak bisa bersosialisasi? Apakah anak Eko Denny Santoso tidak bisa bersosialisasi? Wah itu menurut gue sosialisasi itu gak sesederhana datang ke sekolah, ketemu 40 anak ditaruh di satu ruangan. Iya, sosialisasi bisa di dunia sport, bisa di event, di teater, bisa di acara even go to ibadah, itu sosialisasi. Kita taruh dia ekskul karate, kita taruh dia ekskul piano, apakah dia bersosialisasi sama temennya? Betul. Masuk kompetisi? Iya, apakah circle-nya nggak bisa kita lihat? Iya. Nah, jujur aja, gue agak concern di situ, karena kalau misalnya ditaruh di sekolah sembarangan, yang gue nggak tahu apa, tiba-tiba dilecehin lah sama petugas kebersihan di sekolahnya. Ntar ya lu tau lah bro. Jadi bayangin, gue mau ngerubah. Jangan ngurubah bangsa, ngerubah cuma anak gue doang. Itu aja gue tarik-tarikan sama teman-temannya. Jadi teman-temannya ngetren apa nih? Mereka punya trennya sendiri lah. Tren-tren ngomong kotoran baru. Mereka punya tren game porno yang baru. Terus mereka tularin. Terus orang bilang gini, ya tapi anak lu harus dilatih kuat supaya bisa justru di tengah-tengah situ ini. Nah menurut gue mungkin setelah dia udah punya fondasi yang kuat, gue memang rencana SMP gue taruh di sekolah. Tapi SD gue ngerasa nih gue pribadi kan gue tahu anak gue bro lebih daripada semua orang kan. Betul. Anak lu mungkin kuat lah, anak gue ini kan adalah gue waktu kecil. Gue waktu kecil gue pertama kali diajarin pornografi sama tukang somai bro. Tukang somai di sekolahan gue yang ngasih gue video pornografi pertama kali bro. Sama teman kelas gue perempuan badannya gemuk. Itulah yang pertama kali ngasih tau. Itu dia sama tukang somai itu suka ganti-gantian kirim-kiriman video. Gue satu jemputan sama dia, terus abis itu jadi itu orang pertama itu tukang somai itu bro. Gue nggak seumur hidup waktu itu gue masih SD, gue nggak pernah tahu pornografi itu apa bro. Itu gue tahu dari tukang somai itu bro. Gue tahu tentang prostitusi ya dari orang-orang ya di lingkaran situ semua bro. Jadi gue tuh oh gini, oh gitu, oh. Jadi lo aware, lo sadar bahwa ini gue aja waktu di masa gue masih kecil aja yang teknologi belum segila ini aja, itu aja bisa bocor gitu kan. Itu, dan gue tahu ini anak gue bro. Gue tahu ini anak gue, anak laki gue ya ilah. Ya mungkin anak lo enggak, anak gue beda, ini anak gue tahu gue. Iya. Menurut lo apakah Indonesia butuh revolusi pendidikan? Jujur gue gak peduli sih bro. Indonesia menurut gue ya, Indonesia, kalau kita ngomongin Indonesia berarti kan kita ngomongin nasionalisme. Apa sih nasionalisme? Nasionalisme adalah rasa cinta akan Indonesia. Jujur ya. Ya kebetulan aja gue lahirnya di Indonesia. Terus kalau gue lahir di Singapura, gue harus punya nasionalisme sama Singapura. Kalau gue lahir di India, berarti gue harus punya nasionalisme sama India. Menurut gue, zaman sekarang, apalagi Gen Z rata-rata, kita tuh ngerasa we are citizen of the planet bro. Iya. Kita bukan citizen of a nation, we are a planet. Iya, karena apa yang bikin Indonesia rusak? Kelompok fanatik suku Jawa misalnya, ribut sama suku Batak. Orang Batak bilang, itu mah Jawa. Jawa bilang, itu mah Batak. Terus kita bilang, ini benderanya adalah nasionalisme. Nasionalisme menurut gue adalah kita berarti bangga kalau Indonesia maju dan Malaysia turun kan. Itu maksudnya nasionalisme. Belum tentu, mungkin nasionalisme ya kalau dilihat secara kompetisi kita bangga kalau Indonesia maju. Berarti siapa musuhnya kalau Indonesia maju? Siapa yang kita mau kalahin siapa? Kalau ngomong maju berarti harus ada yang mundur ya. Karena logikanya kita tuh mau achieve sesuatu kan. Nah, maksud gue kalau kita citizen of the planet, kita akan mikirnya itu bro, nggak mikir nasionalisme satu negara lagi bro. Kita mikir kemajuan umat manusia. Iya, itu menurut gua itu udah lebih besar dari ngomongin Indonesia. Karena kalau kita masih ngomongin Indonesia,
itu mungkin puluhan tahun yang lalu itu akan relevan karena nasionalisme itu sesuatu yang masih enak digoreng. Tapi kalau gue buka, berapa banyak orang jenius yang bilang nasionalisme itu adalah sebuah kebodohan. Bukan karena nasionalisme bodoh, tapi apa yang lo mau tertarik dari nasionalisme? Karena seberapa banyak Amerika ngancurin negara lain, bikin perang di negara lain semata-mata buat majuin Amerika. Iya. Harga nasionalisme itu bro, itu mahal bro. Dan korbannya selalu negara lain yang lebih kecil. Kenapa orang ngelakuin penjajahan ke negara kita waktu itu? Atas nama apa? Gold, glory, gospel. Glorinya siapa? Glorinya Belanda, glorinya Jepang. Bayangin gak? Hanya semata-mata karena ego nasionalisme mereka. Menurut gue pribadi, gue adalah salah satu orang yang menurut gue menghargai nasionalitas Indonesia. Tapi jangan fanatik terhadap itu. Karena menurut gue, kita itu adalah citizennya sebuah planet. Jadi berpikirlah sebagai warga bumi. Bahkan kalau bisa warga galaksi atau warga semesta ini. Karena kalau kita hanya mikirin sekelompok kita se-Indonesia, ya kita akan berusaha di dalam box lagi. Iya, dan kita akan majuin kita. Tapi biasanya kita idealnya kan bilang, ya enggak dong, kita akan majuin Indonesia sambil majuin dunia. Nah, yang kayak gini-gini nih, naif menurut gua. Ujung-ujungnya pasti lu akan korbanin sesuatu, bro. Ya coba aja lu kalau lu ngedukung sekelompok, nggak usah ngomong nasionalisme deh, kelompok bola aja deh. Emang kalau lu ngeliat kelompok bola, lu nggak mandang kelompok lain kompetisi, lu seneng banget kalau kelompok lu menang dan kelompok yang lain kalah. Nah kalau pola pikir aja di situ udah kebaca. Iya, kalau pola pikirnya masih begitu terus di seluruh dunia, pola pikir begitu, nggak berpikir sebagai satu planet bro. Ya udah, Amerika akan terus nge-ekspor sampah dan diimpor sama Indonesia. Sekarang sampah Amerika ya di kita kan, kita yang bakarin asapnya, kita yang sedotin. Kenapa? Karena dia nggak mau korbanin dia. Coba kalau dia pikir pakai citizen of the planet. Kalau gue lempar ke Indonesia, dibakar di Indonesia, ngerusak Indonesia, emang suplai udangnya nggak jadi rusak tuh, ada arseniknya misalnya, atau nggak jadi ada radiasinya tuh. Ya, gue harus mikirin juga dong. Ini kan kita kan terlibat jadi satu umat global bro. Kalau Indonesia rusak, berarti ada jaringan paru-paru dunia yang rusak. Kalimantan rusak, harusnya yang geram tuh bukan Indonesia, tapi luar negeri. Makanya pas Raja Ampat kemarin ini, Greenpeace juga bersuara. Gue nggak tahu kepentingan politisnya apa atau apa, tapi poin gue adalah kalau kita mikirin citizen of the planet, kita tuh akan mikirin, wah ini Malaysia nggak boleh turun nih. Malaysia harus maju juga, karena kalau Malaysia turun nanti ini berdampak ke kita apa? Ini gimana? Kita mikirnya bener-bener pasti nggak bakal sembarangan. Win-win, jadi bukan win-lose. Iya. Konsepnya win-win. Kalau sekarang lu lihat aja. Lose-lose. Bro, something yang bikin gua tergerak untuk mengajak lu ngobrol tuh hari ini adalah satu langkah keren yang lu ambil, yaitu lu membangun TK. Oke. TK gratis Akasaya. That's your son's name? Ya. Apa yang membuat lo tergerak untuk bangun itu? Dan gue tahu background lo adalah edukator, maksudnya lo passionate juga mengedukasi, tapi apa yang membuat lo tergerak? Oke. Pertama sebenarnya sekolahnya pun gue belum bikin entitas digitalnya. Jadi lu taunya gara-gara Pinkan Margareta ya, Kapingkan ya. Jadi poinnya adalah gue memang belum showing ke orang, dan gue sebenarnya biasanya belum terlalu nyaman buat sharing. Tapi poin gue sederhananya adalah menurut gue kalau pendidikannya itu lebih baik, kesehatan akan lebih baik, ekonomi akan lebih baik. Semua itu kunci di pendidikan, di otaknya. Oke. Kalau otaknya lebih baik, dia akan tahu bahwa susu formula itu hanya akan lebih banyak bahaya buruknya daripada susu ASI. Atau kalau otaknya lebih baik, dia akan tahu bahwa uang jangan dipakai hanya untuk konsumsi, tapi lu bisa pakai buat investasi, lu puter lagi. Jadi gue ngerasa kalau lu mau berdampak buat orang lain, bermanfaat buat orang lain, gue ngerasanya itu pengennya di dunia pendidikan. Karena pendidikan itu menurut gue akan jadi kunci. Tapi gue pernah ketemu beberapa orang yang punya pandangan yang berbeda. Kalau gue ngerasa gitu. Lu tahu bukunya Viktor Frankl, Man's Search for Meaning? Yes. Gue sangat percaya bahwa manusia sebelum gue ngerti, gue percayanya manusia itu hidup untuk satu tujuan utama, yaitu pleasure, kenikmatan. Tapi ternyata setelah gue lihat lagi, enggak. Menurut gue ada yang lebih kuat dari kenikmatan, rasa bermakna. Dan itu serius, itu
mungkin bentuknya selfish bro. Maksudnya bentuknya itu bentuk egoisme karena dia sebenarnya berdampak, bermakna sebenarnya untuk diri dia juga, bukan buat orang lain. Ya gue nggak peduli apapun itu, tapi intinya gue ngerasa hidup gue itu gue pengennya bermakna. Dan gue senang kalau itu bermakna. Itu mungkin buat keegoisan gue juga sih. Kalau jujur gue masih ngomong sama istri gue juga. Gue ngomong kayaknya kemungkinan besar ya sekolah yang gue bangun, sekolah TK gratis itu juga masih buat ego gue. Karena gue seneng kalau gue punya makna hidup. Kan seharusnya enggak dong. Harusnya kan lu bikin sesuatu itu ya untuk orang lain itu kan. Idealnya. Kalau itu suatu kebaikan. Tapi kalau gue pribadi ya. Karena gue ngerasa kalau gue bikin itu gue hidupnya bermakna. Padahal kan itu ego. Nah gue gak tahu, gue belum bisa mengcrack dari situ. Tapi intinya kalau lu tanya dari hati gue ngerasa itu ngasih gue tujuan hidup. Oke. Kenapa gratis? Nah kalau konteks gue adalah gue lebih bisa menerima kalau ada orang kaya yang terus hidupnya ngaco-ngaco, narkotik, free sex, rusak, jadi tolol. Ya udahlah, dia udah kaya. Tapi kesian banget orang kalau udah miskin terus hidupnya rusak gitu maksud gue. Oke. Lu kalau udah kaya, iya maksudnya lu udah kaya, ya lu rusak gara-gara pilihan lu sendiri lah. Lu lembek bodo amat. Terus dia mau nyalain orang tuanya lagi, udah kaya terus nyalain orang tuanya. Kenapa mami ai nggak kasih ai mental yang kuat gitu-gitu. Ya bodo amat, gue gak peduli bro. Lu udah kaya, lu mati di neraka pun lu udah nikmatin hidup 70 tahun di bumi. Yeah. Tapi kalau orang miskin bro, ya dia menurut gue lebih butuh bantuan untuk ngerubah hidupnya. Walaupun faktanya bisa jadi dia miskin ya gara-gara papa mamanya males. Jadi itu hasil papa mamanya. Tapi menurut gue, ya gue ngerasanya feel gue lebih enak ngebantuin orang miskin daripada ngebantuin orang kaya. Nah gue ngebantuin orang miskinnya, tapi gue gak mau cuma ngasih makan. Gue mau bener-bener ngasih pancingnya. Tapi kalau orang, gue udah sering banget bro ketemu orang miskin tapi dia udah terlanjur umur 20-30. Jangan 20-30, 15 tahun aja SMP. Otaknya udah susah dibentuk bro. Dia udah rebel banget, otaknya udah kayak wah gak bisa, saya maunya ini. Jadi gue ngerasa kalau anak kecil itu kayak tanah liat bro. Gue ngomong apa dia tahun depan masih inget dan dia langsung lakuin. Gue ngebentuk itu kayak apa ya, anak kecil itu ya, kalau lu bentuk umurnya masih sampai 70 tahun. Tapi kalau lu ngerubah orang yang umurnya udah 40, dia berdampaknya sisa 30 bro. Mati abis itu. Tapi anak kecil lu dampaknya masih 70 tahun dan ngerubahnya jadi lebih gampang. Ngapain gue bentuk yang udah keras, susah, umurnya pendek. Mendingan gue investasi ke orang yang umurnya itu masih panjang dan masih gampang dibentuk, murah juga. Ngebentuk mereka gampang. Ya itu doang sih. Kenapa gue masuknya ke TK. Dan yang kedua, gue ngerasa sekolah itu sekarang ini tidak mungkin bisa, sekolah pada umumnya tidak mungkin bisa persiapin orang untuk survive hidup. Karena modal ijazah SMA, modal ijazah S1 aja lu susah banget nyari kerja. Nah tapi kan kalau lu cuman support jadi donatur suatu sekolah, lu gak bisa ngeganti kurikulumnya. Nah kalau gue punya sekolah sendiri, gue mau kurikulumnya bikin kayak bagaimana, tujuan gue terserah gue. Ya at least yang penting masih masuk ke kurikulum nasional. Tapi kan gue bisa banyak yang gue potong-potong, gue selipin sana sini supaya gue bisa yang ideal di mata gue tuh bisa kebentuk. Dan gue bisa trial error sendiri bro. Jadi kalau secara masalah, apa yang really lagi lo coba selesaikan melalui TK Akasya? Sejujurnya tujuan hidup gue sendiri. Sejujurnya gue jujur aja, ya tujuan hidup gue sendiri yang gue lagi selesain. Karena gue ngerasa gue detik ini masih belum mandiri. Ya walaupun ada Stephen Covey kan bilang sebenarnya yang paling bagus itu interdependency. Tapi poin gue adalah gue ngerasa gue masih nggak bisa hidup semangat kalau nggak ada tujuannya kayak gitu. Karena baju gue gini-gini doang, makan gue gitu-gitu doang. Nah itu bikin gue bangun pagi nggak ada tujuan bro. Gue pertama kali hilang tujuan hidup yang tadi gue share itu adalah 6 bulan setelah gue beliin apartemen buat nyokap, penuhin semua kebutuhan listrik, air, biaya maintenance, uang sekolah adik, uang makan semua. 6 bulan setelah itu gue stres banget. Gue kayak semacam apa ya, depresi mungkin gitu ya. Karena gue ngerasa gue bangun pagi gak ada tujuannya lagi. Dulu gue tuh semangat bro, kayak oke, gue sendiri harus punya keluarga, nyokap gue harus punya tempat tinggal, gue harus punya tempat tinggal. Terus setelah udah tercapai, gue ngerasanya kayak flat gitu. Terus hidup gue kosong banget, kosong aja gitu.
udah nggak kayak nothing. Nah, dan gue juga orangnya tidak terlalu berambisi pengen punya mobil ini, pengen rumah lebih gede. Gue nggak mau terjebak di permainan itu juga. Akhirnya jadinya karena gue ngerasa gue ambisinya ekspektasi keinginan gue nggak terlalu gede dan sekarang gue udah bisa mencukupi, jadinya hidup gue lama-lama tumpul bro. Nah, gue kecelik lagi, mulai ke drill semangat pas gue bikin sekolah itu lagi. Pas gue bikin sekolah itu gue jadi pengen ngelakuin hal-hal besar bro. Jadi gue pengen pikirin hal-hal besar gitu. Kalau enggak, ya pikiran gue hal-hal kecil terus lama-lama gue jadi bahkan bosan sama kehidupan. TK lo ini kan posisinya di Jakarta Barat ya? Ya. Mekanisme beasiswanya tuh seperti apa? Mekanismenya sederhana. Intinya tidak ada uang pangkal, tidak ada uang sekolah, tidak ada uang buku, tidak ada uang seragam. Jadi seragam dari gue, buku dari gue, semua. Makanan juga, itu juga kita nggak ada kerja sama pemerintah apapun, kita nggak terima dana apapun. Pokoknya kita kasih semuanya. Tapi kalau mau join, itu memang guru. Ada Sir Alex sama Miss Desta, ada Miss Debbie, ada Sir Daniel sama Miss Mariana. Dia akan datang ke rumahnya bro. Karena untuk ngecek lu beneran nggak mampu gak sih. Datang ke rumahnya, dilihat rumahnya kayak gimana, di wawancara orang tuanya kerja apa sih, apa OB, tukang parkir, ini segala macem. Nah baru ada proses assessment lah ya. Ada proses assessment, masuk, baru ya udah habis itu belajar. Wow, keren. Apa target dan impian jangka panjang TK Akasya? Sederhananya yang lagi sekarang secara realistis gue lagi jalanin adalah lagi jalin kerjasama sama SD, SMP, SMA. Supaya setelah lulus TK, mereka SD-nya tetap bisa gratis atau at least biayanya sangat murah sekali. Oke. Kenapa tetap ada biaya sedikit? Karena gue mau ngajarin mereka supaya nggak tangan di bawah terus. Oke. Kalau TK, oke lah menurut gue gratis karena TK kan bukan formal. Orang bahkan bisa masuk SD tanpa ijazah TK. Tapi kalau SD itu kan sesuatu yang udah wajib. Nah kalau mereka bayar, mungkin bayar cuma 50.000 atau apa. Gue lagi cari. Ini untuk konteks ya bro. Sederhananya, kalau lu muslim, lu ke sekolah negeri, lu akan tetap bisa nyaman menjadi orang muslim di sana. Tapi kalau lu seorang Nasrani atau lu Buddhis atau lu non muslim, lu di sekolah negeri, di kebanyakan sekolah negeri, lu sulit untuk menjadi seorang Nasrani yang hidup nyaman, bersekolah nyaman. Seringkali nggak ada guru agamanya. Lu bahkan harus belajar bahasa Arab, belajar dan segala macam. Di beberapa sekolah yang kemarin viral bahkan harus pakai hijab juga, walaupun lu muslim non muslim, pokoknya perempuan pakai hijab gitu. Nah, gue nggak terlalu ngerasa itu adil. Jadi gue pengen, ya udah kalau lu muslim, lu Kristen, lu Buddhis ya lu Buddhis. Tapi lu bisa ekspresi diri lu sendiri apa adanya. Makanya kalau gue bikin environment yang tepat. Ya, karena gue konteksnya Kristen, gue bikin ini untuk konteksnya Kristen. Ya. Jadi makanya ini TK Kristen Akasa. Nah konteksnya supaya orang-orang Kristen yang miskin nggak harus pindah agama untuk bertahan hidup bro. Ya dia akan tetap bisa jadi orang Kristen walaupun dia miskin. Nggak harus untuk pindah untuk dapat sumbangan sembako. Jadi dia harus pindah agama. Anaknya menurut gue itu nggak adil aja buat orang-orang Kristen yang nggak ada uang. Keren. Bro, gue itu sekarang lagi berpikir bro. Kan banyak sekali narasi tentang fatherless generation ya. Indonesia termasuk salah satu fatherless. Tapi gue ngelihat pada saat semua orang lagi ngomong narasi fatherless, gue tuh kepikiran motherless tuh kenapa nggak banyak yang bicarain? Karena menurut gue nggak tahu dari kacamata lo, tapi nanti lo bisa share pandangan lo. Gue ngelihat era sekarang kesini itu terus banyak sekali ibu. Kenapa gue bilang motherless? Ibunya ada, tapi ibunya nggak ada. Maksudnya ibu itu hanya sebagai label, dia berhasil melahirkan, dia bisa kasih makan, tapi nggak ada yang namanya kehadiran secara real. Kesadaran ini anak harus gue bimbing. Do you feel that? Menarik. Tapi menurut gue, ketidakhadiran ibu itu seperti piring yang pecah di kapal Titanic. Memang itu masalah, tapi mereka tetap hadir. Nah si bapak ini udah fisik tidak hadir, psikologis tidak hadir juga. Padahal dia adalah pimpinan keluarganya. Nah itulah kenapa gue ngerasa kalau ibu, gimana pun ibu Indonesia itu di budaya patriarki kayak kita ini, ibarat kata udah harus hadir di rumah kan. Harus hadir di rumah. Jadi mereka mau gak mau ya harus hadir. Dengan keterbatasan mereka pun, mereka tetap hadir.
Tapi si bapak memang yang paling sering benar-benar tidak hadir. Fisik, psikologi, psikis, semua emosional tidak hadir. Bahkan seringkali merusak apapun yang ibunya udah bangun di rumah. Nah itu juga kacau tuh. Jadi ini kalau konteksnya bapak dan ibunya masih ada. Ini kalau bapaknya udah ciao, berarti kan tinggal ibunya sendiri. Nah itu juga another problem. Iya. Gitu. Jadi gue ngerasa gimana caranya konten hari ini bisa memberi pesan untuk kepada semua bapak di luar sana dan ibu di luar sana. Please guys, baca. Please guys, sadar. Menarik. Please guys, kalau bukan kita sebagai orang tua, anak-anak itu bakal kebawa. Kayak tadi lu punya concern terhadap anak lu, keren loh. Gue bahkan hari ini kepikiran, lu pas ngomong gitu, oke, he's right. Nggak harus anak gue itu saat ini mikirin socializing. Tapi justru anak kita harus tahu what is right and what is wrong dulu. Punya satu prinsip. Dan itu baru jadi fondasi dan modalitas untuk ya udah sekarang saatnya lu gue lempar ke hutan rimba ini gitu. Sebelum ke si fatherless sama motherless ini ya. Jadi gini bro, kenapa gue homeschool itu salah satu secara technical gini. Di Jepang, di negara maju, rata-rata anak TK nggak diajarin calistung bro. Calistung. Rata-rata anak TK tidak diajari calistung, baca tulis hitung tuh tidak diajari. Karena malah kalau lu ajari terlalu cepet baca tulis hitung, itu bikin perkembangannya malah nggak optimal. Karena di umur TK, umur 4, umur 5, itu harusnya yang dia pelajari itu motorik bro. Betul. Masalahnya itu tidak mungkin terjadi di Indonesia. Karena SD kelas 1, memang secara tertulis peraturan formalnya tidak harus bisa baca tulis hitung, tidak harus lulus TK. Tapi apa bisa lu SD kelas 1 tidak baca tulis hitung kalau di Indonesia? Tidak mungkin. Iya. Nah itulah kenapa gue homeschooling sampai SD. Gue mau ngehack supaya pas TK anak gue gak usah baca tulis hitung. Jadi gue ajarinnya motorik, main ini, nyusun itu, apa segala macam, main sepeda. Keseimbangan gerak kiri, gerak kanan, manjat-manjat. Itu yang, lu percaya gak? Kemampuan anak belajar, baca tulis hitung nanti, itu sangat ditentukan sama apakah dia pinter manjat. Apakah dia pinter? Karena itu motorik itulah yang akan ngebentuk perkembangan saraf otaknya dia. Betul. Nah, masalahnya tidak mungkin kalau gue sekolahin SD-nya formal. Dia tidak mungkin karena SD 1 pasti udah disuruh baca tulis hitung. Yang ada dia ketinggalan sama teman-temannya, malah jadi konyol. Makanya gue ngehack di SD-nya dulu. SMP kan standar. SMP bisa diadu nanti. Yang homeschool bisa diadu nanti SMP. Tapi SD nggak bisa. Kalau TK-nya dong homeschool, lo SD masukin kacau. Nah itu sebenarnya. Jadi secara sistemik homeschool yang ideal tidak ngajarin baca tulis hitung ke anak dan segala itu nggak ideal, nggak bisa di Indonesia karena sistemnya SD nggak bisa. Nah kalau tentang yang fatherless motherless, ini menurut gue ya bro, burung yang berbulu sama bertengger di pohon yang sama. Sederhananya orang yang nonton podcast ini sudah pasti dia akan berusaha hadir untuk keluarganya, sudah pasti akan berusaha lebih produktif. Tapi yang memang tidak nonton podcast ini, yang malahan kita mau targetin pesannya ke mereka, tidak akan nyampe juga pesannya ke mereka. Wow. Karena mereka dari awal nggak akan nonton podcast ini bro. Orang-orang yang seperti itu tidak akan nonton podcast ngomongin big things, thinking. Enggak, otak mereka itu nontonin gosip, TikTok joget, artis yang siapa cerai sama siapa. Jadi, kalau gue prinsipnya adalah, kalau gue nggak bisa nyelamatin seluruh pohon, gue akan fokus ke ranting-ranting, sebagian ranting yang memang masih bisa diselamatin. Oke. Nah, untuk yang nonton ini, gue yakin mereka udah nyerap yang utama dan banyak bahwa kalau lu gagal bisnis, lu cuman gagal bisnis. Pertanggungjawaban lu paling makan susah. Kalau lu gagal hidup lu sendiri, lu paling malu. Lu paling dibully orang, lu paling jadi orang rendahan. Tapi kalau lu lahirin manusia lain, gara-gara lu pengen kawin, terus lu lahirin manusia lain. Tapi manusia lain ini lu gak bina, lu biarin aja dia lahir, lu biarin aja dia hidup. Abis itu, karena dia tersesat di belantara kehidupan, hidupnya kacau. Itu menurut gue tanggung jawabnya besar banget. Lu gagal sendiri gak apa-apa, tapi lu jangan sengaja karena lu pengen kawin,
Terus lu lahirin anak dan lu nggak bisa tuntun dia, lu nggak ada pertanggungjawaban ke dia. Terus dia lu suruh ya udah lu hidup aja gitu. Lu cuman kasih uang sama lu kasih makan, bro. Anjing aja digituin stres, bro. Anjing lu kasih makan doang, lu nggak lu nggak sayang. Kucing lu nggak diajak for walk ya. dia stres, bro. Iya. Anak lu cuman ngasih uang, kasih makan, kasih sekolah. Yang penting kan saya sudah sekolahin. Yang penting kan kamu saya kasih makan. Kalau dia boleh ngomong mungkin lu jangan lahirin gue dong dari awal. Kalau lu nggak bisa, kenapa lu harus punya banyak anak? Kenapa lu harus punya anak? Kenapa lu harus dari awal punya anak kalau lu bilang saya belum siap jadi orang tua? Ya nggak usah punya anak. Tapi kebanyakan orang punya anak bukan karena dia siap jadi orang tua dan mau melahirkan manusia berkualitas. Kebanyakan mereka punya anak karena pengen punya anak. Kayaknya lucu kalau punya anak. Malu dong ditanyain mana anak lu. Kayak nggak lengkap gitu statusnya. Pertama jadi anak, terus jadi suami, terus jadi bapak. Kayak harus lengkapin status ya, lengkapin Exactly. itu. Jadi sebelum gue mati ini harus gue lewatin. Nih. Makanya menurut Bro Bagus Mulyadi, itu orang pinter banget, orang Indonesia pinter banget, dosen. Dia bilang ini, apa yang lebih berbahaya, apa yang lebih mematikan daripada pembunuhan, perampokan dan segala macam? Inkompetensi, bro. Inkompetensi. Niatnya baik, tapi dia nggak mampu. Iya. Banyak banget orang tua itu inkompeten. Oke, sebelum ke orang tua deh, pesawat. Berapa banyak pesawat meledak gara-gara teroris? Bom. Banyak. Tapi lu bandingin sama berapa banyak kecelakaan pesawat dan dia hancur meledak gara-gara orang bengkelnya harusnya SOP-nya ngecek 3 roda gigi, dia cuma ngecek 2. Iya. Ya karena dia pikir 2 juga udah cukup kan. Dia juga gak tahu itu ternyata harus dicek ya. Dia gak ada niat jahat, bro. Gak pernah dia pikir saya ingin menjatuhkan pesawat itu. Enggak. Dia cuma inkompeten, bro. Iya. Tapi menyebabkan lebih banyak korban fisik maupun psikis daripada teroris sekalipun, bro. Iya. Artinya berapa banyak orang tua inkompeten, niatnya baik buat anaknya, tapi dia nggak punya kompetensinya, bro. Dia tidak ngerti caranya menjadi orang tua yang benar. Masalah dia sudah terlanjur jadi orang tua. Indonesia harus punya budaya. Gue sangat recommended baca ringkasan buku judulnya The Courage to be Disliked. The courage to be disliked. Keberanian untuk tidak disukai. Betul. Indonesia kalau punya keberanian untuk tidak disukai, nggak peduli gitu ya. Kita nggak akan terganggu kalau nggak punya anak, kalau tidak nikah, kalau tidak punya mobil, kalau tidak punya rumah, kita tidak terganggu lagi. Itu menyelamatkan banyak generasi menurut gue. Yeah. Orang-orang yang tidak perlu lahir, nggak usah lahir. Yeah. Dari awal kalau dia nggak lahir, itu dia nggak perlu menderita, bro, nggak perlu jadi manusia silver. Lu kebayang nggak anak lu Brian? Teroris itu jahat, bro. Menurut gue teroris itu jahat karena dia ngebunuh orang, gorok pala orang, segala macam. Tapi mana lebih jahat? Teroris yang gorok pala orang atau orang tua yang lahirin anak cuma buat diajak ngamen, dikasih terus disewain anaknya dikasihin obat tidur supaya tidur di jalanan di lampu merah supaya diajakin sama orang lain ngamen, terus anaknya pulang dibayar 60.000 sehari. Terus kita merasa lebih heartless itu. kesian dia ngamen sama anaknya dikasih duit. Lu lihat pengamen yang sama selama 10 tahun selalu bawa anak kecil di gendongannya dia, kok bisa? Gue ketemu pengamennya di Cideng, perempuan rambut pendek. 10 tahun terakhir dia selalu bawa anak bayi. Itu jelas bukan anak dia, bro. Tapi kok itu bisa? Ya karena kita kasih. Karena kita kasih duit di lampu merah. Dia bertahan di situ. Iya, karena ya itu dia jadi dapat kesempatan buat hidup. Coba kita nggak kasih. Kita jadi orangnya nggak sungkanan. Jadi, Pak jahat banget nggak dikasih. Mungkin itu malah yang tadi ini pertanyaan yang awal. Apakah kalau kita bersikap lebih jahat orang akan lebih maju? Kemungkinan besar iya. Jahatnya bukan merugikan orang, tapi mendewasakan orang. Iya. Ya kalau emang dia males, lu punya tenaga, lu muda kan, ya lu kerja. Tapi berapa banyak orang bahkan belaga cacat, bro. Belaga cacat, belaga disable buat minta-minta. Nah jadi menurut gue sih, kalau kita punya keberanian untuk lebih gak sungkan gitu ya, mungkin orang sekitar kita malah akan lebih baik. Mungkin anak kita bisa bertumbuh lebih baik saat kita benar-benar berani didik dia dengan benar. Tapi kan orang tua kadang-kadang ekstrem kiri ekstrem kanan. Di kiri terlalu manjain karena dia nggak bisa hadir, jadi apapun dibeliin. Bapaknya nggak hadir, tiba-tiba hari Sabtu Minggu langsung apa anak mau dia, padahal mamanya udah bilangin jangan. Kamu kan kemarin baru beli. Kemarin aja mama udah bilang kalau mau beli mainan selesaiin dulu PR-nya. Bapaknya bilang udah nggak apa-apa, udah nggak usah kasih tau. Atau di sisi kanan keras banget sampai berlebihan. Nah, maksud gue adalah
adalah kejahatan yang sangat besar kalau kita jadi orang tua tapi kita nggak punya kompetensinya. Inkompetensi, kejahatan yang besar itu inkompetensi namanya. Inkompetensi itu apa? Tidak punya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang cukup untuk melakukan sesuatu dengan benar. Dia punya kemampuannya tapi tidak cukup untuk melakukan sesuatu dengan benar. Dia punya keterampilan, kemampuan jadi orang tua hanya dari apa yang dia dulu diwarisin dari orang tuanya dia. Yeah. Nah, kalau kita sekarang sudah terlanjur jadi orang tua, jangan jadi orang tua yang inkompeten. Lu tidak akan sempurna, tidak akan pernah. Tapi lu bisa belajar kan, lu bisa jadi lebih baik lagi kan setiap hari, sedikit lebih baik lagi setiap hari. Betul. Ya dengan cara apa? Belajar. Yeah. Baca kek, lu gak suka baca, nonton kek, lu gak suka nonton, denger podcast ini, apapun lah. Yeah. Banyak juga gratis kok. Bagaimana cara kita menjaga kualitas berpikir, bro? Tapi ini menurut gue ya bro, ini gak Sunil Tolani banget lo bro. Kenapa? Biasanya lu tuh kayak tembak-tembak, ini kayak bener-bener kayak flat gitu. Iya, kenapa bro? Beda kan versinya kita episodenya 2 kali. Gitu. Jadi harus ada 2 warna episode. Soalnya kalau terakhir lu pakai kemeja hitam itu bro, pas lu tanya gue itu ya. Lu tembak gue dengan sejuta peluru tajam bro. Kalau hari ini tuh kayak lu tembak gue pakai pistol air bro. Gak apa-apa, tapi hari ini lebih insightful. Tapi kenapa bro? Apanya? Kenapa lu berganti mode? Mungkin gue lebih grounded kali bro. Atau lu lagi capek atau sakit? Enggak. I'm fine. Cuman gue lagi banyak lagi mendengarkan. Gue lebih banyak sekarang lebih bener-bener mendengar. I'm learning a lot. Menarik. Bukan focusing on. Gue bukan focusing on. Oh, I should look smart. I should ask the best questions. Gue udah nggak di situ. Menarik nih. Masalahnya. Ini gue tajamin dikit ya bro. Dulu waktu awal-awal, lu juga nggak di situ bro. Iya. Lu nggak pernah berusaha terlihat pinter, tapi dari awal lu kayak punya, menurut gue ya, bak api yang berkobar buat menajamkan. Ya. Tapi makin kesini gue menyadari banyak orang udah pinter. Oke. Tapi mereka butuh wisdom. Okay. Bukan butuh sharpness, bukan butuh ketajaman. Oh, menarik. Jadi gue ngelihat, so many podcasts out there, so many beautiful content creator out there, banyak sekali di sana, dan gue merasa ya udah, gue harus bisa menggali dari sisi yang more emotional, gampang di digest. Kalau dulu mungkin gaya gue bertanya bisa agak left right. Yeah. Kalau sekarang going down. Menarik. Jadi minimal audience dapat holistic view. Ya. Ya. Menarik. Jadi gimana menjaga kualitas berpikir? Karena gue suka gaya lu berpikir, gue suka gaya lu berbicara, gue suka gaya lu mengambil sebuah keputusan mungkin ya. Menurut gue, selain kita suka baca atau belajar apapun, kalau itu hanya jadi ilmu, kita bisa diabetes mellitus di otak kita doang bro. Artinya ilmunya banyak, tapi habis itu cuman kita pakai buat ngerendahin orang, kita pakai buat ngecilin orang lain, kita pakai buat ngukur, ngejengkal orang. Nah, kalau caranya gua hidup adalah ngajar bro. Kalau gua pribadi ya, makanya gua punya anak, gua ajar istri, gua jadiin teman ngobrol. Menurut gue itu sangat ngebantu gue. Karena seringkali kadang-kadang gue mikirnya udah kayak tinggi banget di sini nih. Pas gue ngomong istri gue, tiba-tiba istri gue pakai satu kalimat fakta doang, jebret, langsung runtuh semua yang gue pikir gue bangun 30 hari terakhir bro. Gue udah membangun, otak gue kayaknya udah membangun. The power of vibe. Iya, pas dia ngomong iya ya, kok gue gak kepikiran itu ya. Nah menurut gue sangat setuju sama prinsipnya Yuval Noah yang dia bilang, satu-satunya keterampilan yang paling membedakan manusia atau Homo sapiens dari makhluk yang lain adalah kemampuan bercerita. Kemampuan membuat suatu imajinasi dan menceritakannya ke sesamanya. Kemampuan bercerita atau bernarasi itu juga ditekenin banget sama Pak Gita Wirjawan kan. Nah, kemampuan bercerita itu hanya bisa jalan kalau kita latih. Nah, gue ngerasa pikiran kita itu bisa bagus banget kalau kita punya kemampuan bercerita. Karena dari dulu sebelum ada teknologi ini, satu-satunya cara buat ngasih sesuatu yang bisa bertahan generasi ke generasi itu pasti bercerita bro. Karena misalnya 10.000 tahun yang lalu kita makan buah, terus kita punya anak 12, kita kasih anak kecil gitu makan buah, anak kita mati bro. Kita cuma sakit perut tapi anak kita mati. Kita baru tahu itu ternyata berry atau buah yang tidak boleh dimakan.
Masalahnya harga yang harus kita bayar, satu anak mati gara-gara makan buah yang salah. Kita jelasin, oh ternyata gue pikirin berry yang sama, tapi ternyata kalau berry hitam ini kalau ada bulu hijaunya berarti ini nggak boleh dimakan. Tapi belum ada teknologi catatan. Gimana caranya anak cucu keturunan kita ke bawah tahu berry ini nggak boleh dimakan? Cerita bro. Karena cerita, lu denger sekali, lu inget forever, dan lu bisa turunin terus secara gampang. Makanya cerita itu, lu lihat semua agama pasti pakai teknik bercerita karena dia sesuatu yang, bayangin, the most powerful communication ya storytelling. Gue inget banget, makanya satu waktu pas di Hokpen di Kuningan City, lu bilang gini, ya semua orang mempercayai sesuatu. Ada orang yang percaya sama cerita, ada orang yang percaya sama benda, ada orang yang percaya sama... Nah, menurut gue cerita itu adalah sesuatu yang sangat powerful. Mungkin itu sentuhan ilahi gitu ya. Cerita itu itulah yang membedakan akal budi manusia, yang bikin sekelompok simpanse berkumpul tetap cuma jadi simpanse kacau, tapi manusia berkumpul dia bisa terbang ke bulan, bro. Jadi of story and imagination. Storytelling dan imajinasi itu menurut gue dibangun. Nah, gue biasanya kalau gue sendiri ngelatihnya waktu itu secara kecil, kan gue dulu punya keterbatasan adalah mainan gue sedikit, dan gue nggak boleh keluar rumah karena banyak debt collector yang gue pernah cerita itu. Jadi gue main, gue suka berimajinasi nanti ini tokohnya jadi siapa, tokoh siapa jadi siapa, jadi apa. Menurut gue ya, kalau kita bisa bercerita, bikin cerita berimajinasi, bikin cerita, bikin premis, ada siapa karakternya, dia punya masalah apa, terus apa, siapa yang ngebantu dia, terus solusinya apa, terus gimana akhir ceritanya. Itu sering-sering, coba lu lihat deh. Semua anak kecil di seluruh dunia pasti sering datengin bapak mamanya terus bilang apa? Cerita dong. Ya kan? Semua anak kecil bro demen diceritain. Cerita dong. Kita yang kadang-kadang udah gak punya tenaga lagi, gak punya waktu lagi buat cerita. Sesekali kita cerita, sesekali kita enggak, udah capek banget. Ceritain lagi dong. Anak kecil tuh selalu suka cerita bro. Karena selama puluhan ribu tahun itu cara dia dididik bro. Tiba-tiba sekarang gak dikasih cerita, disuruh nonton YouTube. Nah, orang tua bahkan hanya mendengar itu aja. Kalau setiap kali anak lu bilang cerita dong, lu beneran cerita deh. Very good, very right, and I got a good idea for us. Oke, for us. Jika hanya boleh memberi satu pesan untuk generasi muda, apa itu? Hiduplah selagi kamu hidup sebelum kamu mati. Karena kebanyakan orang sudah mati selagi dia hidup. Wow. Ada yang lebih ganas nggak dari situ kata-katanya? Ada yang lebih nonjok nggak? Kalau yang bikin lo mengeluarkan unek-unek lo? Kalau gitu mungkin ini nih, kalau kepedesannya lebih tinggi ya. Level 5 lah bro. Level 5 ya. Gue yakin banget. 90% orang, bahkan yang menonton video ini, 30, 40, 50 tahun lagi hidupnya akan sama aja begini aja, stuck. Gue yakin banget. Jadilah 10%, jangannya 90 itu. Karena gue yakin gue gak bisa kasih impact pasti ke 100%. Pasti 90% orang yang nonton video ini bro. Gue yakin 90% yang nonton video ini, bukan yang gak nonton, yang nonton video ini. Lu perhatiin, 50 tahun lagi hidupnya akan begitu aja stuck. Kalau dia manusia gagal, dia akan jadi manusia gagal selamanya bro. Tapi akan ada segelintir orang yang mencoba berubah. Nah segelintir itulah, itu menurut gue, itu doang yang kita fokusin bro. Jadilah si itu, jangan si 90%. Karena gue yakin orang udah nonton ini, orang udah nonton apa, 90 orang udah baca buku setiap hari bro. 90% makan begitu. Karena dia cuma baca buku, dia nggak ngerubah hidup dia. Dia tuh baca buku untuk membenarkan pikiran dia. Nih dia punya suatu pikiran, dia punya suatu prinsip. Jadi dia pakai buku itu untuk cari pembenaran. Dia baca buku tiap hari, dia belajar, dia doktor. Tapi dia hanya mencari pembenaran untuk otak dia. Dia nggak nge-twist otak dia untuk sesuai dari buku itu. Dia nge-twist buku itu untuk otak dia bro. Nge-twist bukunya buat otak dia. Iya, supaya apa yang dia udah percayai selama ini tuh kan. Ya, itu namanya mabuk ilmu ya bro ya. Mabuk ilmu ya. Bisa jadi. Iya. Ilmu pengetahuan IP. Thank you Aditya. It was a great conversation. Thank you bro. And buat lo yang lagi nonton, kalau lo merasa ini bagus, di-share. Kalau enggak, iya sudah, hidup lo tanggung jawab lo. Sebelum lo closing, gue kasih tantangan bro. Buat yang nonton sampai akhir. Percaya gak? Banyak orang yang ngelihat cuplikannya, tapi hanya sedikit yang akhirnya nonton videonya. Banyak orang yang nonton videonya cuma 10 menit pertama. Cuma 5 menit pertama. Karena kebanyakan orang emang pikirannya pendek. Tapi hanya segelintir orang yang
akhirnya nonton sampai akhir, sampai ke detik yang gue lagi ngomongin. Iya. Gue tantang, lu udah tinggal sejengkal lagi nih. Hah. Mulai sekarang, apapun caranya, coba lu lakuin. Setiap hari lu baca 15 menit setiap hari. Yes. Dan linknya ada di bawah. Ya, lu mau baca di link itu mau dimanapun. Iya. Lu coba mau baca buku apapun. Kalau gue kemarin, gue punya Al-Quran bro di rumah. Gue kasih buat supir namanya Aziz. Dia nanya, Mas Adit, saya nonton podcast Mas Adit. Wah. Dia nonton podcast gue, podcast yang mana? Podcast yang Big Alpha bro. Podcast finance bro. Iya. Terus dia nanya, Mas Adit, saya kalau saya mau berubah, berubah itu saya baca apa ya? Saya suka ini. Gue bilang, Mas Muslim kan? Mas baca Al-Quran. Gue kasih Al-Quran gue bro. Gue punya satu di rumah. Gue kasih, Mas baca. Tapi gue bilang, jangan baca Arabnya doang. Mas udah ngerti bahasa Arab kan, bisa baca. Gue kali yang masuk gue baca itu adalah baca terjemahan Indonesianya. Ngertiin. Iya. Ngertiin bro. Iya, bukan baca ngapalin. Jangan. Iya. Lu silakan lakukan itu di pesantren, di pengajian. Gue gak pusing. Gue bukan orang muslim juga. Tapi untuk konteks gue, lu kalau mau berubah, lu baca untuk lu ngertiin. Pahamin. Lu bahasa Indonesianya, lu ngertiin. Ini maksudnya ini nih. Gue kasih yang ada Indonesianya. Lu ngertiin. 15 menit ya sehari gue tantang nih. Pulang dari sini, lu baca Al-Quran kayak. Lu mau baca buku apapun. Iya. Pokoknya baca 15 menit sehari. Gue sampai kasih detail bro. Kita stacking habitnya. Sambil berak. Kalau lu baca Al-Quran jangan. Lu baca buku lain sambil berak. Lu kalau baca Al-Quran mungkin abis mandi. Atau apa. Lu baca buku bisa sambil berak. Maksud gue itu di stacking supaya setiap kali berak kan kita pasti pengen baca sesuatu TikTok lah apa. Lu lupain dulu TikTok lu. Lu baca dulu yang lu gunain untuk baca. Pasti lu berak sehari ada 15 menit lah. Udahlah, lu baca aja. Kalau lu belum, lu baca dulu deh. 15 menit itu sekitar 10 sampai 15 halaman doang, bro. Betul. Lu baca 15 menit. Gue tantang lu lakuin ini seminggu aja. Coba lu kalau seminggu aja nggak bisa, lu jangan mikir lu mau ngerubah dunia, lu mau jangan kan jadi, merubah dunia, ngerubah hidup lu aja belum tentu. Lu mau bisa. jadi bapak yang, lu selama ini bilang, gue mau jadi bapak yang lebih baik, gue mau jadi suami yang lebih baik, gue mau jadi orang, gue mau jadi sukses. Udah lu baca aja dulu tuh seminggu berturut-turut aja. Gue tantang. Ya. Semoga tantangan diterima. Buat yang menerima tantangan, good luck to you karena hidup lu pasti akan ada perubahan. Gue tambahin cabai dikit di ujung. Kalau lu gagal lakuin tantangan ini, percaya sama gue, 50 tahun lagi hidup lu stagnan pasti kayak begini doang. Udah pasti. Lu gak akan ada perubahan hidup apapun. Lu tantangan sekecil gini aja lu gak bisa jalanin. Lu udah pasti, lu jangan mimpi hidup lu berubah. Gue yakin lu gagal sampai lu mati. Thank you Aditya. Thank you bro.